shine upon you. Be gracious, Lord, face toward you and give upon you and 1,000 generations, and your family, and the children, and the children, and the children. These blessings go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He's with you, He's with you, He's for you, He's for you, He's for you. Saling membantu sesama yang lemah di dalam dan berikan tumpanglah pendapatmu seperti sepingin dalam hidup bersama-sama. Mari katakan kami saling berpura-pura. Lakukanlah yang baik-baik dengan namamu menyala-nyala, rajin dan giat layani Tuhan. Seindah pedang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan I put you to school, right? So we give you a basketball training. Yeah, all right. So everything is good because I have been doing a lot of things for you. Do you admit that? Yeah. Okay, you better admit that.
But this is the thing, right? I think the passage that we have today says so clearly, right? Okay, Goose, do you have? Okay, but by the grace of God, I am what I am. Apostle Paul said that to the church in the Corinth, and he said, I worked hard. I worked hard for this church, not without effect. I have seen the fruit. I have seen a lot of result in the thing that I do. I have made this person grow healthy and gorgeous, right? I worked harder than all of them. That's what Apostle said. But yet not I, but the grace of God that was with me. So I could claim that I feed him like 5 times a day, took him to basketball practice, and with the mom, of course, give all the credits to mother here, and give him the best education we could give, but yet not I. Nobody can claim that we did it all ourselves. All right, you can sit. Not I, only by the grace of God. And that's what happened with this church too. Nobody can claim that it is my work. I'm a pastor. I cannot claim this is my work. Or Ben over there, the president of the session, he cannot claim this is because of me that this church survived for 29 years. Or because of my dad who's established this church or helped found this church. Nobody can claim that. All right, everybody has its own portion of the thing that God has entrusted them to do. Apostle Paul in the same book, in the same letter said, I planted the seed, Apollos watered, but God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything. All right, the founder of the church could claim, yes, I do a little bit, but not I. For us, the session, the elders, the deacons, or the activists, the committee members can claim, yes, I do a little bit, but not I, not us, all God. God make this church grow. God is the one who blessed this church for 29 years. So I'd like to have this for you. I'm going to leave this to you. We have this grace. The topic, the theme of the day is to celebrate God's grace. Grace that comes with, not that. We're celebrating you. No. We're celebrating God's grace. Grace. What is that? Do we have this? Okay. GKI reflects all Christ's essence. Say it together. GKI reflects all Christ's essence. What are Christ's essence? What is Christ's essence? His love, His kindness, His generosity, His hospitality, His joy, His peace, everything, all the good that comes from the heavenly realm. We have to reflect that in the life of our church. As long as we live, we are called to extend God's grace to others. We have been blessed by His grace. Therefore, we should all continue to extend that grace to others. We are created, sustained, and empowered by God's grace, and we are called to extend that grace to the world. God has blessed us. Apakah dengan bertambahnya usia gereja kita ini 29 akan membuat gereja ini makin menjadi keluarga Allah yang penuh kasih, yang penuh berkat, dan juga menyenangkan hati Tuhan? Atau akan terjadi sebaliknya? Nah, mari kita belajar bahwa gereja, saudara, yang dicatat baik di dalam Alkitab mengenai gereja mula-mula maupun yang dicatat dalam sejarah dunia menunjukkan semakin bertambahnya usia atau waktu selalu ada dalam dua kemungkinan. Apakah nanti kita di 29 ini makin terang atau terang kita menjadi makin redup? Apakah kita makin panas atau perlahan-lahan kita menjadi suam kuku dan bahkan dingin? Nah, kita ambil contoh pendeta, saudara ya.
sebagai sampel. Apakah dengan semakin bertambahnya usia pendeta, saya mendekati pensiun, Pastor Vincent juga akan terus bertambah, tidak lagi muda, ya. Apa dengan demikian pendeta akan jadi semakin efektif, semakin produktif, apalagi yang jemaat harapkan dari pendeta. Responsif, apalagi. Kreatif, apalagi yang dituntut jemaat kepada pendeta. Inovatif, apalagi. Adaptif, cukup? Apalagi dituntut? Kompetitif, mungkin saya bisa tambahkan tif-tif yang lain, saudara. Tetapi yang saya amati, saudara, dengan makin bertambahnya usia, apalagi menjelang pensiun, khotbahnya menjadi sangat panjang. Seperti khotbah dari Paulus pada saat dia tua, saudara, dicatat di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 9, ya saya akan bacakan. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Ya, ini Paulus khotbah di gereja berlantai 3 dan dia duduk di lantai 3 dekat jendela, angin sepoi-poi semilir. Karena Paulus amat lama berkhotbah, ya bukan hanya dikatakan lama, amat lama berkhotbah, saudara. Maka orang muda itu tidak dapat menahan ngantuknya. Nah, siapa yang ngantuk sekarang? Makin miring, akhirnya tertidur lelap dan jatuh dari tingkat 3 ke bawah. Ketika diangkat, orang itu sudah mati akibat khotbah dari Paulus yang kepanjangan. Tetapi Tuhan membangkitkannya. Nah, berapa saudara sekarang yang ingin saya khotbah panjang? Atau berapa banyak saudara yang sekarang khawatir khotbah saya ini akan panjang? Sudah ada khotbah dari Pastor Vincent, bukan? Atau sebaliknya, saudara menghendaki seperti Rasul Yohanes. Sudah tahu Rasul Yohanes meninggal usia berapa? Sampai 95 tahun, saudara. Tapi Rasul Yohanes tinggal di Efesus dan dia setia sampai dengan usia 80 tahun, sampai mendekati 95 ke Kristus, sampai dia tidak bisa berjalan, saudara. Dia dipapah dengan tandu ke gereja di Efesus. Dan setiap kali gereja memberi kesempatan kepada Rasul Yohanes untuk berkhotbah. Dan saudara tahu bagaimana khotbah daripada Rasul Yohanes pada waktu dia tua. Dia ditandu dan kemudian dia berdiri dan dia berkhotbah. Hendaklah kamu saling mengasihi. Khotbah selesai. Satu kalimat saja. Berapa banyak saudara sekarang ingin saya khotbah satu kalimat saja? Selesai. Jadi jangan khawatir, saudara, saya akan langsung masuk kepada poin saya, mencoba untuk sesingkat-singkatnya. Yang pertama, saudara, di hari syukur ini mari kita kembali meneguhkan seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mari kita satukan hati kita, meneguhkan pengakuan iman kita, sebagaimana dikatakan Rasul Paulus, hanya karena kasih karunia, grace, hari ini kita dapat merayakan ulang tahun kita. Sebagaimana kita ada sekarang ini dengan segala keberadaan kita sebagai gereja GKI San Jose, semua adalah karena kasih karunia anugerah daripada Tuhan. Dan yang diberikan kepada kita dan tidak sia-sia, karena kita semua seperti Rasul Paulus mau menyambutnya dan bekerja keras dengan kasih karunia Allah itu. Maka mari kita bersyukur karena banyak, saudara, kalau kita bersyukur hari ini, begitu banyak dalam sejarah gereja sampai dengan hari ini, mereka yang dipakai oleh kasih karunia Tuhan untuk menyatakan pekerjaan Tuhan terjadi dalam gereja kita ini. Dan tidak ada waktu untuk saya sebutkan satu persatu di antara mereka. Mereka yang telah memberi diri dipakai. Bukan mereka, ini pekerjaan Tuhan. Tetapi mereka mau dipakai oleh Tuhan dan memberikan diri dengan kerja keras, sehingga anugerah Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Tetapi semua bukan pekerjaan kita, itu yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus. Tetapi pekerjaan Tuhan yang memakai kita sebagai alatnya, kawan sekerjanya. Semua karena anugerah. Yang kedua,
Dan oleh karena semua adalah anugerah, semua adalah karena kasih karunia, maka kiranya jangan ada seorang pun di antara kita yang memegahkan dirinya, atau menyombongkan dirinya, atau membanggakan dirinya, seolah-olah semua terjadi seperti sekarang ini oleh karena jasanya, oleh karena kuatnya, oleh karena gagahnya. Yang ketiga, yang terakhir, dan di usia baru yang sekarang Tuhan anugerahkan untuk kita masuki bersama-sama, mari kita terus menyambut dengan rendah hati untuk mengandalkan bukan kuat dan gagah kita, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan yang bekerja di tengah kita, yang memberikan kemurahannya, mau memakai kita semua untuk menjadi alatnya, untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Tuhan yang akan bekerja untuk terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa dalam kemurahannya mari kita percaya kita akan terus selalu dilingkupi, dan Dia mau memakai kita, Dia melengkapi kita, Dialah yang memampukan kita oleh karena kasih karunia-Nya, Dialah yang akan menguatkan kita. Kiranya kita dengan sukacita dan dengan sukarela menyambut anugerah dan kasih karunia itu. Kiranya GKI Sadose terus diberkati untuk menyatakan pekerjaan Tuhan, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya kita terus bersinar untuk memancarkan terang cahaya, untuk menjadi kesaksian buat dunia ini. Shalom, kami keluarga besar LKSA Widya Asih Blimbing Sari mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-29 untuk GKI San Jose. Happy birthday GKI San Jose. Ya, tepuk tangan semuanya.